Masih bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan kini berada di zona merah setelah terjangkit PMK. Untuk mengantisipasi penyakit ini semakin tersebar, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyerahkan 500.000 dosis vaksin PMK. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia bergerak cepat mendistribusikan 15.000 dosis vaksin untuk hewan ternak yang disalurkan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di kantor Balai Veteriner Kabupaten Maros dan akan secepatnya disebarkan ke daerah terjangkit. Merespon adanya 340 ekor ternak sapi tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan terjangkit penyakit mulut dan kuku yang menyebabkan wilayah ini dalam zona merah. Melalui rapat koordinasi monitoring ini, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan S. Marinka menyikapi serius masuknya wilayah Sulawesi Selatan dalam zona merah penyakit mulut dan kuku pada ratusan sapi. Rencananya, sapi-sapi yang terinfeksi PMK akan disembelih untuk mencegah penularan lebih lanjut. Pemerintah pusat menyebutkan kasus PMK hewan ternak khususnya sapi di Sulawesi Selatan harus segera diatasi sehingga tidak menyebar ke daerah-daerah lainnya. Pasalnya, berdasarkan laporan terakhir, terdapat sekitar 5 kabupaten yang terjangkit PMK di Sulawesi Selatan. Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Toraja dan Toraja Utara. Untuk penyebaran PMK pada hewan ternak bisa berasal dari mana saja, bisa melalui udara, pakan ternak, hingga kendaraan pengangkut hewan. Saat ini pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan agar penyakit ini tidak tersebar ke provinsi yang masih berada dalam zona hijau atau zero kasus. Pada penyerahan vaksin PMK ini, Irjen Kementan juga mengatakan keputusan soal penyembelihan paksa sapi yang terjangkit PMK telah diputuskan di dalam posko gabungan PMK Pusat. Bagaimana upaya kita mengantisipasi, karena penyakit ini tidak pernah diketahui dari bagaimana cara penyebarannya, tetapi semua tahu dia bisa menyebar melalui udara. Nah, bisa masuk lewat ternaknya, bisa masuk lewat kendaraan pembawanya, misalnya kapal maupun truk maupun supirnya saja, dan dia juga bisa masuk melalui pakan, misalnya ada rumput-rumput yang ada di sekitar. Tetapi sekarang sudah dari hasil penelitian Balai Veteriner kita yang ada di Maros, sudah terdapat sekian banyak yang terdampak. Nah, artinya sekarang adalah upaya kita mengatasi bagaimana ini tidak tersebar ke provinsi-provinsi lain. Tidak hanya itu, ada 15.000 dosis vaksin untuk hewan ternak yang disalurkan ke Sulawesi Selatan untuk disebarkan ke daerah. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan anggaran pada ternak yang sapinya masuk dalam program penyembelihan, termasuk mengganti sapi peternak. Fahria Fahri, TVRI Sulsel, melaporkan.